banyak seseorang yang beribadah kepada Allah tapi sambungannya ini adalah hayawaniyah. Kenapa dikatakan hayawan? Karena ibadahnya menyembah nafsunya sendiri. Paham? Ibadahnya menyembah nafsunya sendiri. Sampai mati sekalipun jangan berpikir dan berangan-angan bahwa matimu husnul khotimah. Tidak mungkin akan husnul khotimah karena yang disembah sendiri itu adalah hawa nafsunya sendiri, bukan Allah yang sebenarnya. Al-Baghdadi mengatakan, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai seseorang di akhir zaman nanti ibadahnya seperti ibadah hayawaniyah, ibadahnya seekor hewan. Harus seseorang beribadah robbaniyah, benar-benar khusus untuk Allah. Bagaimana caranya ibadah hayawaniyah? Dia ingin sholat, dia ingin beribadah, hanya ingin masuk ke dalam surga. Ini ibadahnya hayawan. Dia ingin sholat, membaca wirid agar tujuan hajatnya tercapai oleh Allah. Ini adalah ibadah hayawaniyah. Kenapa kok dikatakan hayawaniyah? Yang disebut hayawaniyah itu adalah seekor makhluk yang mencari posisi kedudukan di mana nikmatnya nafsu, maka itu ibadah hayawaniyah. Paham maksudnya? Sampeyan subuh-subuh sholat, tahajud, ibadah, tapi tujuan sampeyan bukan lillah, tapi linafsi. Loh, bukan lillah bagaimana Gus? Bukan lillah itu engkau sholat subuh, engkau sholat malam, sholat tahajud, tapi tujuan untuk hajatmu. Bukan untuk Allah yang engkau sembah, tapi hajatmu. Hati-hati ini. Paham? Bagaimana cara yang benar? Sudah, kita ibadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku, sholatku hanya untuk Allah, bukan untuk aku sendiri. Aplikasikan dalam hidup itu, aplikasikan dalam doa itu. Ingat ketika engkau sujud yang kau mohon adalah lillah. Ketika engkau berzikir yang kau mohon adalah lillah. Bukan keinginan firqah nafsumu, tetapi yang lillah yang sebenarnya. Ingat, itu adalah ibadah robbaniyah, ibadah yang nyambung dengan Allah. Karena banyak seseorang yang beribadah kepada Allah tapi sambungannya ini adalah hayawaniyah. Kenapa dikatakan hayawan? Karena ibadahnya menyembah nafsunya sendiri. Paham? Ibadahnya menyembah nafsunya sendiri. Sampai mati sekalipun jangan berpikir dan berangan-angan bahwa matimu husnul khotimah. Tidak mungkin akan husnul khotimah karena yang disembah sendiri itu adalah hawa nafsunya sendiri, bukan Allah yang sebenarnya. Bisa dipahami? Ini hati-hati, berbahaya sekali. Mindset, pola pikir kita rubah. Yang dulu sujudku karena keinginanku, ibadahku, pendekatanku karena posisi kedudukan nikmatnya nafsuku. Dirubah semuanya. Lillah yang sebenarnya. Insya Allah ketenangan, kebahagiaan akan selalu ada pada hati panjenengan semua. Insya Allah akhir dari hidup kalian semua akan husnul khotimah. Akan husnul khotimah. Niatkan, dirubah semua niat untuk lillah yang sebenarnya. Ingat satu, bumi yang Allah ciptakan, yang kita pijak tiap hari, itu adalah ciptaannya. Oksigen yang kita hirup tiap hari, ini adalah oksigen yang Allah ciptakan. Makanan yang kita makan, walaupun kita hasil kerja kita, hakikatnya semua dari saripati-saripatinya bumi yang kita makan itu milik Allah. Kenapa tinggal mensyukuri, beribadah untuk lillah, masih menginginkan posisi kedudukan, keinginan hawa nafsu kita? Ingat, ibadah itu adalah ibadah menyembah nafsu. Sampai mati kalian tidak akan kenal Allah, maka malaikat akan bertanya, man robuka, karena Tuhanmu nggak jelas. Jika seseorang mempunyai Tuhan yang jelas bahwa Allah adalah sebenar-benarnya Tuhan sang mempunyai jagat alam, mencipta segala alam semesta ini, maka yang perlu panjenengan paham itu adalah satu. Bagus. Tawakal Allah fahuwa has.
wis hidupku tak pasrahkan. Hajatku sangat besar. Hanya mengatakan apa? Ya Allah, engkau jauh lebih faham hajatku. Aku hanya berdoa memohon kepadamu ya Rob. Apa mohonnya kepada Allah? Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi anta maksudi, hanya engkau yang aku tuju. Waridhaka matlubi, hanya tujuanku kepadamu yang kami tuju. Mahabbataka wa marifataka, ajarilah aku agar mencintaimu ya Rob. Ajari aku agar makrifat kepadamu. Ajari aku agar kenal kepadamu.